Hadirin hadirat yang saya muliakan, Hudur menyampaikan mengenai hak-hak orang lain selama masa peperangan. Ini hal yang sering dituduhkan terhadap Islam, bahwa Islam diajarkan dengan pedang, dengan kekerasan. Juga tuduhan yang dialamatkan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah ketika memberikan definisi baru tentang jihad. Seakan-akan beliau menghapus jihad itu. Padahal kalau kita membaca, salah satu tugas dan tujuan kedatangan Nabi Isa yang dijanjikan adalah wa yadha'ul harb, meniadakan peperangan. Kita melihat di dalam ayat Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, kenapa peperangan itu diizinkan? Di dalam Al-Qurannya disebutlah Udzina lilladzina ukhriju min diyarihim. Diizinkan bagi orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, kemudian beliau berhijrah, dikejar-kejar sampai di Madinah dan terus diserang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk mengangkat senjata. Sebelum mengangkat senjata, Rasulullah untuk hijrah pun beliau tidak. Sebelum datang izin. Dua-duanya menggunakan kata udzina, diizinkan. Nah, namun walaupun dalam keadaan perang sekalipun, Islam mengajarkan untuk tetap harus memenuhi hak-hak lawan. Di sini Hudur menyebutkan bahwa setiap kali Rasulullah SAW menunjuk seorang jenderal atau komandan, beliau SAW selalu menasihati mereka untuk bertindak dengan mengedepankan ketakwaan, keadilan dan tidak melampaui batas, serta menghentikan peperangan jika lawan meletakkan senjata mereka dan mau bekerja sama. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW akan memerintahkan setiap utusan yang akan berangkat agar mereka berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan kasih sayang dan tidak boleh melancarkan serangan kepada mereka sebelum mengajak mereka terlebih dahulu untuk menegakkan perdamaian. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga akan memerintahkan bahwa tidak boleh melukai anak-anak, wanita atau orang tua. Hudur bersabda bahwa saat ini orang-orang melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap Islam, namun mereka juga melakukan serangan udara yang menghancurkan rumah sakit dan sekolah-sekolah, serta pada akhirnya melukai dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Padahal ajaran Islam justru mengajarkan untuk menegakkan perdamaian dan memenuhi hak-hak orang lain. Hudur bersabda bahwa di masa perang sekalipun, Islam bahkan telah menetapkan hak-hak bagi lawan. Islam melarang untuk memutilasi atau menyiksa jasad lawan yang terbunuh dalam pertempuran. Ingat Hadrat Hamzah, pamanda Rasulullah SAW ketika syahid di medan perang. Hindun membelah dadanya dan mengunyah jantungnya. Tapi Islam sangat-sangat melarang itu. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk tidak bertindak curang dalam pertempuran. 1 menit lagi. Selain itu, umat Islam juga, wanita, anak-anak, dan orang tua tidak boleh disakiti ketika pergi ke kota atau negara lain untuk berperang. Penduduk dan warga negara setempat tidak boleh dilukai atau diteror. Namun hal itu justru dilakukan oleh mereka yang menyerang sebuah negara akhir-akhir ini dan melakukan serangan udara. Itulah kenapa jihad perang dalam Islam atau dalam agama saat ini tidak diizinkan, tidak berlaku. Karena syarat-syarat peperangan yang diajarkan oleh Rasul tidak mungkin bisa dipraktekkan. Karena dengan bom, masjid, gereja, tempat ibadah hancur. Tokoh-tokoh agama ikut tewas, anak-anak akan tewas. Karena dulu dengan pedang hanya orang-orang yang ikut dalam peperangan saja. Gitu.